dan kita ada untuk memberkati kota malam sejahtera. Shalom, selamat malam pendengar sejahtera Bapak Ibu dimanapun berada. Senang sekali malam hari ini saya bisa kembali hadir menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara pendengar sejahtera dimanapun berada. Dan seperti biasa pada malam hari ini kami akan menemani Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dengan satu segmen yang akan menjadi berkat. Harapannya menjadi berkat ya buat setiap pendengar dimanapun berada. Dalam segmen Time to Share. Ya, segmen ini adalah siaran rekaman, tapi kami berharap siaran ini menjadi berkat buat Bapak Ibu dalam setiap pergumulan apapun yang sedang dihadapi, menjadi berkat, menjadi kekuatan buat Bapak Ibu dan pendengar sejahtera dimanapun berada. Ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan, segmen Time to Share hadir memberkati. Dan pada malam hari ini kita akan berbincang seputar Yesus pembela kita. Kalau ngomong pembela rasanya senang gitu ya. Kalau ada yang bela, kita bayangin waktu anak kecil. Anak kecil tuh kalau ada yang bela pasti senang. Dan kita sedang membayangkan bagaimana kita punya pembela. Dan pembela kita kalau boleh dikatakan nggak main-main gitu ya. Yesus pembela kita. Dan hari ini hambanya Bapak Pendeta Frankie akan berbincang, yang akan menyampaikan bagaimana, apa sih yang dimaksudkan dengan Yesus pembela kita. Bagaimana Yesus bisa menjadi pembela kita. Nah, itu yang akan kita bincang di dalam segmen Time to Share pada malam hari ini. Baik, saya akan sapa beliau pada saat ini. Selamat malam, Pak Frankie. Ya, selamat malam Bu Irin. Selamat malam juga pendengar setia, keluarga sejahtera yang saya kasihi. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik-baik ya. Amin. Di awal kita masuk di bulan Februari ya, tanpa terasa kita ada di awal Februari. Dan saya percaya tahun ini adalah tahun yang penuh semangat, walaupun situasi memang kita harus banyak berdoa untuk keadaan bangsa dan negara ini. Benar. Tapi saya percaya bahwa kita punya pembela, seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Irin. Amin. Bahwa pembela kita pasti akan membela kita. Pembela kita dia yang akan terus menyertai setiap kita. Bahkan apapun situasi kehidupan kita, percayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Iya, baik Pak Frankie, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, Pak Frankie bisa membuka segmen Time to Share pada malam hari ini dengan doa. Silakan Pak. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Berkati acara Time to Share ini pada malam hari ini, kami percaya biarlah anugerah Tuhan itu yang memberi kekuatan bagi setiap kami. Bahwa Injil, berita kebenaran, kabar baik itulah yang akan kami beritakan. Karena hidup kami adalah bukan tentang kami, tapi semuanya tentang Kamu. Dan hari ini kami akan berbicara tentang Engkau adalah pembela kami yang setia, Engkau adalah pembela kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati juga Bu Irin, dan setiap kami yang mengikuti siaran ini, kami percaya ada hal-hal yang baru yang akan memberikan kekuatan dan semangat kami dalam menghadapi tahun 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Pak Frankie menyinggung kembali dengan topik kita pada malam hari ini, Yesus pembela kita. Nah, kalau ngomong pembela Pak Frankie, ini kan rasanya saya sedang berpikir, apakah ada persyaratannya gitu ya menjadikan Yesus pada kita. Nah, kalau kita ngomong misalnya seseorang kalau kita ngomong seorang pengacara gitu ya, pengacara si A menjadi pembela kita, berarti kan kita ada hal-hal yang harus kita lakukan agar si pengacara ini menjadi pembela kita. Nah, apakah demikian Pak Frankie? Apakah kita harus melakukan hal-hal, banyak hal ya, 1, 2 hal atau lain atau banyak hal untuk menjadikan Yesus sebagai pembela kita? Bagaimana Pak Frankie? Ya, jadi kita bersyukur ya. Jadi kehidupan umat Tuhan di tengah dunia ini bisa jadi saya ibaratkan seperti di dalam persidangan pengadilan, begitu ya. Jadi kita, kalau tadi pertanyaannya Bu Irin, hal-hal apa yang syarat-syarat apa gitu, sebetulnya nggak ada syarat. Syaratnya itu kita hanya menyerahkan hidup kita. Beda, itu beda, itu beda dari advokat yang ada di dunia ini, dari pengacara di dalam dunia ini. Kalau dalam dunia ini ya, advokat atau pengacara atau pembela itu adalah seorang yang akan memberi berjuang untuk kasus kita di hadapan seorang hakim. Benar. Membela ini memberi dukungan, kekuatan, ada
ada penasehat juga, penasehat Iya. yang akan memberikan sebagai perantara bagi kita bila kita perlukan dalam pengadilan dunia gitu ya. Nah, dalam sistem pengadilan manusia itu seorang pengacara itu membela hak-hak kita, hak-hak kliennya, klien yang tentunya ya kita ini memang istilahnya dalam tanda petik kita menyewa dia untuk membela kita gitu ya. Jadi orang ini pengacara ini atau advokat ini tentu dia sudah ngerti banget mempelajari seluk-beluk hukum supaya nanti delik atau kasus kita itu bisa nyampe bener gitu loh ya, nggak kemana-mana tapi itu namanya pembela gitu ya, pembelaan. Nah, itu gambarannya. Jadi dia tahu bener bahwa misalnya ya kita ini dituntut hukuman mati. Dan tentu kalau kita sudah seperti itu kita sudah tidak ada harapan. Tetapi ini yang membedakan gitu ya. Kalau di dunia itu kita yang bayar gitu ya. Tetapi kalau Yesus yang jadi pembela kita, dikatakan itu dia bayar lunas ya. Jadi dia bayar lunas. Dia bahkan dikatakan dia serahkan hidupnya, dia serahkan nyawanya untuk menebus kita. Nah, kalau kita ini kan, kalau di dunia itu kan kita ini dibela. Siapa sih pembela atau pengacara yang terkenal di Indonesia ini? Saudara, dia hanya membela kita ya sampai di situ. Tetapi kalau Yesus yang jadi pembela kita, dikatakan, wah, dia memberikan kehidupannya itu total kepada setiap kita. Jadi Allah itu kalau dia memberikan pembelaannya total, dan itu dikatakan dalam Roma ya, kita baca dulu dalam Roma. Jadi makanya kenapa Yesus jadi pembela kita? Nah, ini kebenaran ini harus jadi dasar untuk kebenaran-kebenaran yang lainnya. Jadi supaya kita ini hidup ini kita enggak gini ya, bener nggak sih Tuhan itu bela saya? Lu sudah, kamu sekarang kita ini sekarang ini kalau kita ada sampai hari ini itu hasil pembelaan dia. Bahkan sampai hari ini dia membela kita, istilahnya dia jadi pengantara kita. Ya, kita baca dulu ya. Jadi dari Roma 8 ayat 31 ya. Saya baca yang nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca secara lengkap. Tapi saya akan baca dari Roma 8 31 35. Ini menarik sekali ya. Ini sangat memberkati sekali ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini, tentang semuanya itu ya. Jadi tentang keyakinan iman kita. Itu kan topiknya itu kan tentang keyakinan iman kita. Apa sebetulnya yang membuat kita yakin bahwa kita ini sudah menerima anugerah? Apa yang membuat kita ini kok percaya gitu loh. Nah, ini kita baca. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Nah, ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Nah, dikatakan di situ kan. Jadi nggak ada yang dapat memisahkan kita. Seperti ada yang tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam, nah ini ayat 37 menegaskan. Tetapi dalam semuanya itu kita ini lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Katakan amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, di sini dijelaskan, loh, siapa yang dapat menggugat orang-orang pilihan Allah? Jadi bahkan kuasa. Ya, saya katakan lagi bahwa masalah terbesar dari manusia itu apa? Dosa. Ya kan?
dan itu sudah dilunasinya. Jadi harusnya kita ini binasa, harusnya kita ini tidak punya kemampuan untuk membayar, untuk membawa hidup kita, untuk membawa hidup kita ini kepada Allah. Karena justru usaha kita, usaha manusia sejak manusia jatuh dalam dosa, ya kan? Kalau kita tarik ke belakang, manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saudara, Adam berusaha dengan kekuatannya sendiri. Dia menutupi ketelanjangannya, dia menutupi hidupnya, dia berusaha untuk menutupi ketelanjangannya itu dengan apa? Dengan daun ara. Saudara, apa artinya daun ara? Daun ara itu adalah usaha manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk kita ini mencapai Allah. Tetapi semuanya tidak dikatakan. Ketika dia pakai daun ara, itu pun dikatakan Adam pun takut ketika bertemu dengan Allah. Kan begitu. Dia takut ketika dia bertemu dengan Allah. Sehingga Allah mencari dia, kemana Adam, kamu ada di mana? Allah tahu di mana Adam, gitu loh. Tetapi dikatakan bahwa akhirnya akan Allah. Maka manusia itu Adam dan Hawa diberikan kulit binatang sebagai pakaian mereka. Itu perlambang bahwa Allah sendiri yang berinisiatif untuk datang kepada manusia. Kita sebagai manusia yang harusnya binasa, kita tidak mampu untuk mencapai Allah. Tetapi Allah, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya, dikatakan di situ. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia atau Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Pertanyaannya, apa yang jadi persoalan Bapak Ibu Saudara? Apa yang jadi permasalahan Bapak Ibu Saudara? Apa yang menjadi masalah terbesar dari manusia dosa? Itu sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Sehingga setiap kita bisa datang menghadap Allah. Karena Allah sendiri yang membenarkan kita. Dengan apa? Dengan karya salib. Dan dikatakan ketakutan terbesar manusia apa? Dua hal itu. Masalah terbesar dan ketakutan terbesar. Apa ketakutannya? Maut. Maut sudah dikalahkannya. Ketika dikatakan Yesus bangkit. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan, yang malah menjadi pembela bagi setiap kita. Artinya Dia menang. Ya, jadi kalau kita ingat salib, kita ingat dosa-dosa kita sudah diampuni. Ketika kita ingat kubur yang kosong, kita ingat bahwa maut telah dikalahkannya. Sekarang kita tidak takut lagi. Bahkan pada saat kita menghadap Tuhan, kita dipanggil Tuhan, kita tahu ada pembela kita yang membela kita. Ada Tuhan yang membela kita. Itu sebabnya kalau kita perhatikan di ayat 34, Kristus itu jadi pembela bagi kita di sorga. Dan itu ditegaskan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Coba kita buka. Nah, Alkitab mengajari bahwa Yesus adalah pembela bagi mereka yang mempercayainya. 1 Yohanes 2 ayat 1, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara, yaitu Yesus Kristus yang adil, pembela kita. Tetapi saya katakan lagi, saya beri rambu-rambu. Ini bukan privilege, ini bukan berarti kita ini harus dengan seenaknya saja. Ada pembela, enggak loh, enggak. Itu akan membuktikan bahwa kita akan menghargai pengorbanan Yesus, menghargai kasih Allah kepada setiap kita. Sampai hari ini dia itu penolong, dia penasehat, dia konselor kita, dia pembela kita yang ajaib. Bukankah ini kabar baik Bapak Ibu Saudara? Bukankah ini berita Injil yang harus kita ketahui? Kalau kita sudah dibebaskan, kalau kita tahu bahwa Allah jadi pembela kita, seharusnya kita beritakan pada orang lain. Aku punya pembela. Ya kan? Dia pembela. Itu sebabnya tetaplah kita. Jadi gini,
Lalu pertanyaannya, apa buktinya Pak kalau Allah itu membela kita atau Yesus? Buktinya yang pertama jelas. Yesus sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk membenarkan, untuk lebih dari cukup. Makanya dikatakan kalau anaknya saja diberikan, apa yang nggak diberikan kepada kita? Itu sebabnya kalau kau masih hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, halo Bapak Ibu Saudara, jangan kita sia-siakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita bukan berarti kemudian kita ini enggak, karena yang iblis yang jahat itu maksudnya maut itu sudah dikalahkan. Yang kedua apa artinya? Ketika di alam jadi pembela kita, bahwa Yesus telah bangkit bagi setiap kita. Ya, dia bukan manusia, memang dia 100% manusia, tetapi dia 100% juga Allah. Ingat itu Bapak Ibu Saudara. Orang-orang lain, siapa? Sebutkan di dunia ini, siapa orang paling kuat? Siapa orang yang mungkin jadi pembela yang paling cespleng? Kalau dia mati ya sudah selesai, nggak mungkin lagi. Tetapi sampai hari ini dikatakan di sini, kita punya seorang pengantara di hadapan Bapa. Artinya apa? Ketika kita ini sudah nggak sanggup lagi, ketika kita ini ada dalam jatuh dalam dosa, kita datang kepada Tuhan. Artinya apa? Tuhan waktu mungkin jadi gambarannya itu seperti itu. Dia ada di hadapan antara kita dan Allah, ya kan? Ketika Allah ingin menghukum kita, Yesus berkata, Bapa, lihatlah tanganku yang terpaku. Bapa, lihatlah mahkota duri. Lihatlah betapa pengorbananku. Engkau sudah rela memberikan aku kepada manusia ini supaya mereka boleh selamat. Saudara, itu di hadapan Bapa dia berkata begitu. Tetapi ketika dia berbalik, dia berkata kepada kita, dia bilang gini, anakku, dosamu sudah diampuni. Dan dia berkata, jangan engkau berbuat dosa lagi. Bukan? Ketika ada seorang wanita, saya ingat cerita ini, tiba-tiba ada seorang wanita yang kedapatan dia berzina, dikatakan di situ, orang-orang Farisi dan ahli Taurat membawa dia. Dikatakan, guru, nah ini kedapat ini kita temukan ini. Ya kan hanya perempuannya aja, lakinya nggak ada. Dia kedapatan berzina menurut hukum Musa, mereka katakan begitu. Benar. Nah, orang ini harus dihukum mati. Lalu bagaimana pendapat guru? Yesus kan dia nggak dia diam aja. Dia nulis di situ ya. Dia nulis. Lalu dia ngomong gini kan, oke. Siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa? Engkau yang harus pertama kali melempar perempuan ini dengan batu sampai mati. Ya kan? Lalu kita kan tahu dari yang paling tua satu-satu meninggalkan ya. Satu-satu meninggalkan. Ya, dia meninggalkan lalu dia ditanya, lu mana yang lainnya? Nah, kalau dia orang yang tidak pernah berdosa, dia harus yang melempari kamu lebih dulu. Seharusnya siapa yang harus melempari perempuan itu dengan batu? Siapa Bapak? Harusnya Yesus ya, harusnya ya. Harusnya Yesus. Batu memang. Kamu. Tapi kan dikatakan apa? Justru dia yang tidak berdosa itu. Dia tidak ambil batu untuk melempari itu. Tetapi dia ulurkan tangannya. Dia terima wanita itu apa adanya. Itulah pembela kita. Luar biasa. Aku pun tidak menghukum engkau. Sebab itu pulanglah, pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Saya percaya perempuan itu ketika dia ketemu dengan pria yang satu ini. Sejak saat itu hidupnya diubahkan. Amin. Pembela kita seperti itu, Bapak dan Saudara. Jadi manusia mungkin melihat kita, betapa kita ini gak ada artinya. Manusia melihat apa yang kita lakukan. Manusia masih melihat masa lalu kita. Tapi Yesus, katakan apa? Dia bersihkan masa lalu kita. Sekalipun dosamu seperti merah, seperti kirmisi.
aku akan putihkan seperti salju bulu domba. Luar biasa. Saudara, itu artinya apa? Kita nggak mampu. Tetapi Iya. Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ia jadi pembela. Karena ia sekarang sudah punya otoritas. Karena maut itu sudah dikalahkannya. Nah, lalu apa syarat-syaratnya untuk kita memperoleh pembelaan Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara, Bapak Gembala Senior selalu berkata, hidupi firman. Nah, itu. Iya. Ketika engkau menghidupi firman, itu artinya engkau ini sedang menempatkan Allah, menempatkan Yesus pada tempatnya. Dia itu sebagai apa, pembela yang ada di pihak kita. Ya kan? Jadi kita ini di pihak yang mana gitu loh ya. Jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri kan begitu. Ya, pilihlah yang benar kan gitu ya. Ya, haleluya. Haleluya. Iya. Hidup benar Pak Franky, sesuai kalau dengan tadi ini saya tertarik. Silakan Bu. Nah, iya, ini saya tertarik dengan satu ya tadi Pak Franky katakan ini. Ya. Ini kita mau artinya memberikan satu pengertian yang benar ini buat setiap kita, setiap orang percaya gitu ya Pak Franky, agar mereka mempunyai pengertian yang benar di dalam menyadari kalau Yesus adalah pembela kita, di Pak Franky katakan, itu sebetulnya cukup buat kita untuk kita tetap kuat di dalam menghadapi masalah. Nah, tapi satu syarat tadi, syarat yang pertama ini yang harus saya harapkan ini tidak sampai salah ditangkap oleh setiap kita gitu ya Pak Franky. Karena menyadari bagaimana supaya Yesus menjadi pembela kita, hidupi firman. Dan bagaimana kaitannya dengan gini Pak Franky? Ada yang mengatakan, bagaimana kamu menjadikan Yesus pembela kita? Banyak baca firman, banyak berdoa, gitu ya, banyak rajin ibadah, rajin pelayanan, maka Yesus akan menjadi pembela kita. Apakah ini ada kaitannya dengan menghidupi firman itu, Pak Franky? Nah, jadi gini, bagi saya itu apa, rajin berdoa, rajin baca firman, rajin ibadah, rajin melayani, itu akibat. Gitu loh ya. Itu akibat dari apa? Dari ketika kita ini punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita ini punya kita ini terkoneksi dengan baik. Betul kan? Ya kan? Jadi makanya kenapa orang Kristen, orang percaya itu tidak mengalami, kok dia merasa aku dulu enggak pernah mengalami pertolongan Tuhan. Aku dulu enggak pernah mengalami pembelaan Tuhan. Karena jelas dia hidup di luar Kristus, ngakunya Kristen, ya kan? Tetapi hanya hari Minggu saja. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, ini kan bagi saya itu kan kita itu selalu gini loh. Waduh, kok gampang sih syaratnya gitu. Kita itu pergilah ke gunung, kamu tinggallah di satu gua, kamu berpuasalah 30 hari 30 malam. Nah ini padahal kan enggak. Tuhan sudah bayar. Makanya dikatakan di situ Tuhan sudah lunas membayar kita. Kita ini enggak perlu melakukan apa-apa. Kita ini hanya perlu datang kepada Tuhan. Nah, jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah itu loh. Kadang ini kan kita ini seringkali gini loh. Hal yang kenapa kalau ada kita ini sering menggampangkan atau kebalik ya, atau kita ini sering membuat susah hal-hal yang gampang. Iya kan? Waduh, makanya banyak ayo ibadah gini apa. Dia tuh kita itu gini loh. Kita ini pertama selalu apa yang kita olah dengan logika kita. Saudara, kalau berbicara dengan Tuhan itu nggak masuk di logika, nggak bisa. Kita nggak bisa memahami Tuhan. Yang kita bisa pahami Tuhan itu baik bagi setiap kita. Kasih setianya sampai selama-lamanya bahkan hari. Makanya syarat yang kedua itu apa? Percaya penuh kepada Tuhan. Jangan ragukan Dia. Nah, ya kan? Amin. Tadi di awal kan Ibu bilang, enak ya kalau anak kecil punya pembela. Itu saya bilang amin, itu benar. Jadi misalnya waktu SD itu ya, ada nih temennya itu, anak saya yang Jose ini. Itu ada temennya memang tinggi besar gitu ya, tinggi gitu. Nah dia itu suka bully, suka nyuruh si Jose. Kamu sana. Saudara, jadi Jose itu merasa, aduh ya apa ya, dia merasa, kadang-kadang dia ogah ke sekolah gitu ya. Tetapi ketika saya tahu gitu ya,
saya waktu ada acara di sekolahnya, wah saya berdiri sebagai bapak yang siap membela dia. Ya kan ketika dia apa? Saya cuma pendelik gini, nah, gitu. Takut anaknya. Bahkan sekarang jadi teman baik. Nah, artinya apa, saudara? Anak saya aja dia ketika saya ada di dekat dia, saudara. Saya nggak perlu ada di depan dia. Saya hanya di dekat dia aja. Paling saya cuma gitu ya, gitu. Melihat itu bapaknya, itu papa. Itu papanya Jose gitu kan. Wah, itu sudah artinya apa? Nah, sama. Kita ini kan harusnya bangga gitu loh ya. Punya. Kita ini kan kadang gini, kita aduh, kok Tuhan tuh kok enggak kelihatan loh. Kalau Tuhan mau datang kepada kita ya selesai hidup kita ya. Ya kan? Nah, artinya apa? Jadi banggalah gitu. Kalau saya punya siapa sih sekarang orang terkuat di dunia ini siapa misalnya? Siapa Arnold Schwarzenegger misalnya, ini contoh saja Bapak Ibu Saudara. Ya udah tua sekarang. Tapi kalau kita jadi anaknya Arnold Schwarzenegger, nah itu rasanya kan, kita kurus kering, tapi nggak tahu siapa di belakang saya, kita tunjuk ini. Nah, saudara sama. Saudara artinya apa? Kalau ada Tuhan di pihak kita, nah bahkan Tuhan itu yang menggendong kita, harusnya kita nggak ragu lagi, harusnya kita nggak takut lagi, harusnya kita nggak cemas lagi loh. Itu loh dijelaskan. Ya, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan sedikit-sedikit, mengaruniakan separuh-separuh? Enggak loh. Mengaruniakan segala sesuatu. Name it. Sebutkan apa yang menjadi segala sesuatu bagi Bapak Ibu Saudara. Apa? Itu dikatakan, tidakkah ia akan mengaruniakan artinya diberikan. Artinya apa? Dilimpahkan kepada setiap kita. Hanya itu tadi syaratnya. Kita ada di pihak Allah. Loh, iya kan? Ya, kalau kita nggak di pihak Allah, seperti Jose tadi, dia hidup dalam ketakutan, dibully soalnya. Kita akan jadi bulan-bulanannya iblis. Karena apa? Karena kita tidak sadar bahwa kita punya. Coba kita bilang, hei iblis, di manakah setengahmu? Iya, tapi ini kan kadang-kadang kita sebagai manusia itu seringkali kalau kita ngomong ya Pak Franky, kalau tadi Pak Franky memberikan contoh di dalam ruangan persidangan gitu ya, seakan-akan ketika kita memikirkan, waduh masalah saya terlalu besar, ini mau nggak ya, selesai nggak? Nah itu seringkali kemudian kita bawa dalam kehidupan rohani gitu ya Pak Franky, waduh terlalu besar, rasanya nggak mampu lah. Nah itu membuat kita kadang-kadang ragu bahwa Tuhan itu siap menjadi pembela kita. Nah bagaimana ini apakah keraguan ini bisa hilang Pak Franky? Sebagai manusia kadang-kadang melihat begitu besarnya masalah, rasanya kok nggak ada jalan keluar ya. Kemudian kita menjadi ragu. Tuhan sanggup nggak tolong kita? Padahal kalau dikatakan dia Allah pencipta langit dan bumi gitu ya. Tapi kadang-kadang kita meragukan dalam persoalan kita. Sanggup nggak kita bisa selesaikan? Ini bagaimana nih Pak Franky dengan sering kali kemudian keraguan itu muncul menguasai kita nih Pak Franky? Nah sekarang gini. Kalau kapan kita ragu, ya kan? Kapan itu kekhawatiran timbul? Kapan ketakutan itu timbul? Ayo, kapan itu Bapak Ibu Saudara? Tahu nggak kita? Kapan? Saat kita ini merasa sendiri, betul nggak sih? Saat kita ini merasa kok nggak ada yang bela. Karena apa? Karena kita tidak memahami bahwa Yesus itu sudah mati bagi setiap kita. Nah, kuncinya cuma di situ. Nah, kan gini Pak, apakah saya ini bahkan ada yang ngomong ini, saya ini sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Pernah nggak orang kayak gitu? Saya ini sudah ibadah, saya ini sudah melayani, tapi kok kapan pembelaan Tuhan itu datang? Kapan? Itu kan seringkali kita dengar. Loh saudara, kalau kita hidup sampai hari ini saja, itu sebetulnya sudah anugerah. Kan? Sebetulnya anugerah terbesar itu bukan masalah persoalan yang kita hidupi sehari-hari. Tapi sebetulnya karena itu dikatakan dalam 1 Korintus itu yang kelihatan itu sifatnya sementara. Betul nggak? Coba dilihat. Masalah paling besar dalam hidup kita. Coba aja coba dipikirkan sejenak.
Apa sih masalah yang paling besar? Sekarang saya tanya, hari ini selesai nggak? Gitu. Kenapa tiba-tiba, iya tiba-tiba kok ada jalan keluar, tiba-tiba kok. Itu sebetulnya tangan Tuhan, itu sebetulnya penyertaan Tuhan. Makanya dikatakan, kapan pembelaan? Nah, apapun situasimu, apapun keadaanmu, ya, Yesus itu tetap membela kita. Iya kan? Itu kan kalau pembela itu gini kan. Nah, kalau kita undang Yesus, iya, Yesus itu kan gitu. Makanya dikatakan dia itu selalu mengetuk pintu. Ingat nggak di Wahyu ya? Iya. Dia ketuk pintu. Dan pintu itu digambarkan nggak ada anunya, nggak ada apa namanya, grendelnya, nggak ada ininya. Kenapa? Karena Yesus itu selalu sifatnya begitu. Kalau kita undang dia, kalau dia hadirkan, makanya Bapak Ibu Saudara, perlunya kita ini punya, makanya sate tadi itu ya, saat teduh. Ya, jadi memang formulanya itu udahlah, pokoknya dicek aja Bapak Ibu. Kalau engkau sedang ketakutan, engkau sedang khawatir, engkau sedang cemas, coba cek lagi. Oh iya ya, apakah saya ini dekat nggak sama Tuhan? Pasti jawabannya enggak. Kenapa ya saya ini khawatir? Kenapa ya saya kok lihat anak-anak saya ini kok tiba-tiba saya khawatir? Karena kita tidak sedang menempatkan Tuhan sebagai pembela kita. Nah itu kan masalah kita. Masalah kan. Tetapi kita gini, kita ini sering kali gini loh, kita ini jadikan Tuhan itu bukan, nah ya makanya Pak hari-hari ini kan Bapak Gembala kan kembali loh ke kasih yang mula-mula itu sebetulnya apa sih? Saya tangkapnya begini, seringkali first love kita ya, cinta mula-mula kita itu mulai pudar. Nah, karena apa? Karena hal-hal yang lain di dunia ini, hal-hal yang membuat kita ini kita ini terdistract ya, terpengaruh dia dengan hal-hal dunia ini, sehingga kita bukan lagi jadikan Tuhan yang utama dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan itu sebagai simpenan kita. Nah, ya. Jadi nek pas butuh aja baru kita keluarkan Tuhan kita. Menjadikan Tuhan sebagai sesuatu yang berguna, bukan berharga ya Pak Franky ya. Itu kan seharusnya Tuhan itu yang berharga. Apapun keadaan kita ngomong pembela loh. Namanya pembela itu kan kalau nggak kita suruh bela kan dia diam aja kan. Ya kan, apalagi kalau manusia dalam pengadilan manusia. Kita kan nyuruh, kita kan sewa dia. Nah, ini Tuhan nggak pakai uang sewa, nggak pakai per jam, nggak pakai, tapi dia selalu ada setiap jam, setiap detik, setiap waktu, bahkan seumur hidup kita dia ada. Nah. Pak Franky, jadi rasanya kalau saya berpikir nggak fair gitu ya, kalau kita kemudian, kalau tadi Pak Franky katakan sebetulnya masalahnya itu ada di kita, tapi kemudian kita menjadi nggak fair, kita ngomong ketika ada masalah, kita ngomong, Tuhan kok Tuhan nggak selesaikan masalahku gitu ya, kok Tuhan membiarkan aku sendiri, sebetulnya kan ada di kita ya, kita nggak fair, kita kemudian balik menyalahkan Tuhan, kenapa Tuhan tidak menjadi pembela buat kita itu ya. Tuhan itu untung dia nak ngomong itu konsultasi, Nah, usul aku yang ngatasi, kon yang gak masalah, aku yang ngatasi, gitu kan. Jadi kalau kita lihat dalam Roma, ini kita kembali lagi, dalam hal apa? Dalam situasi apapun, pembelaan Tuhan, dalam penindasan, tadi kan ada di sini, dalam kesesakan. Apa sesak? Badai hidup, masalah, sakit penyakit, tantangan hidup, situasi apapun yang menimbulkan kesesakan. Dengar baik, kita punya Allah. Kita punya Tuhan sebagai pembela. Makanya Bapak Ibu, penganiayaan. Oh, kita belum sampai dianiaya seperti Yesus. Ya. Tapi lihat, dia ada bersama dengan kita. Ya, dia selalu, bahkan apapun, tetap dia akan membela. Kelaparan, pernah saudara kelaparan? Nah itu saya tinggal baca aja di ayatnya tadi. Enggak. Tuhan selalu mencukupkan kita hari ini. Kalau engkau bukan kelaparan tapi engkau telat makan, iya. Nggak mungkin Tuhan memberikan kita itu. Burung-burung di udara saja dia. Dia beri makan. Apalagi kita ini loh, ciptaan yang luar biasa. Kita ini berharga. Jadi betul tadi, jangan
Jadikan Tuhan itu sesuatu yang berharga, bukan sesuatu Iya. yang berguna. Iya. Apalagi ketelanjangan kah? Nah, apakah kita ini seringkali kita ini difitnah? Oh, kita punya pembela. Engkau dalam bahaya? Apa bahaya dalam kehidupanmu? Tuhan sanggup menolong. Amin. Ya, apalagi pedang, itu kan ada kata-kata dalam Iya. bahaya, dalam pedang. Artinya apa? Kita ini dalam bahaya kematian apapun karena Injil, ya. Bukan karena kita Iya. cari-cari. Iya. Lalu pembelaan Tuhan di mana? Pembelaan Tuhan itu tidak harus kita ini harus lepas dari situasi-situasi itu ya. Iya. Tetapi kita akan melihat dampaknya, kita akan Iya. melihat hasilnya ketika kita Iya. berjalan, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Oh, orang Iya. itu ya, kok dia ada masalah, dia tetap bersyukur, dia tetap Iya. memuji Tuhan. Jadi Iya. orang lain akan melihat, wow, Puji Tuhan. apa Haleluya. rahasianya? Nah, kita bisa bilang, karena Iya. Yesus yang jadi pembela. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, itulah pembelaan kita. Jadi Iya. jangan sampai kita ini, aduh, kita merasa kita sendiri enggak. Ya, ada roh Iya. Allah, ada roh Tuhan. Bahkan dia sampai hari ini menjadi pembela kita. Jangan goyah. Amin. Jangan Amin. kalah dengan situasi atau kondisimu. Kok yang sedang Iya. sakit, kok merasa Tuhan, kok aku enggak sembuh-sembuh. Ingat loh, ya, Iya. Tuhan tetap jadi pembela. Iya. Iya. Tubuhmu bisa sakit, tapi biarlah rohmu tetap kuat. Nah, itu akan membuat Iya. engkau tetap percaya di dalam keadaan sampai terpuruk pun Tuhan tetap akan menyertai kita. Ya, Iya. kita karena apa? Iya. Karena kita hidup dalam dunia yang penuh tantangan. Ya, itu akan harusnya itu semakin banyak tantangan, Iya. justru harusnya semakin kita ini mengandalkan Tuhan, mengandalkan Amin. pembela kita, Amin. ya kan? Semakin Iya. banyak. Oh, kalau orang-orang yang kaya di dunia, semakin dia ada masalah dengan siapa saja. Oh, pembelanya jadi kerjaannya banyak. Dia suruh pembelanya, dia enggak. Oh, ada yang bela kok. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, semakin kita ini dalam penuh tantangan, dalam penuh apalagi penderitaan, dalam apapun yang kita alami, semakin harusnya kita ini semakin mengandalkan pembela kita. Amin. Tenang ada. Iya. Nah, sadari karena itu diperlukan, karena ini kan proses hidup ya. Proses kita Iya. untuk apa? Menuju kepada kesempurnaan Kristus. Amin. Jadi Amin. kita jangan sampai nangkap pengertian ini dengan Iya. salah. Ya kan? Iya. Lihat Iya. contoh siapa? Ayub. Ayub pun dia nggak ada kata-kata yang dia menghujat Tuhan. Oh, aduh. Padahal dia dikatakan dia orang paling baik, dia orang Iya. sungguh-sungguh, bahkan istrinya pun bilang, udah kutukilah Allahmu lalu mati. Enggak, masakan kamu mau hanya yang baik-baik saja. Tapi begitu Iya. kita mendapatkan hal-hal yang buruk, lalu kita meninggalkan Tuhan. Nah, ini kan contoh sebetulnya. Iya. Iya. Jadi ayo semakin rajin ibadah, semakin rajin hiduplah ya Roma 12 ayat 11-12, janganlah kerajinanmu kendor, tapi hendaklah apa? Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, hidup dalam apa namanya? Kejar perdamaian. Hidup kita ini umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena Yesus yang sudah mati. Luar biasa. Nah, Pak Franky, bagaimana kita meresponi di dalam kehidupan kita sehari-hari, menyadari kalau Yesus sudah menjadi pembela buat kita. Bagaimana kita meresponi, menjalani kehidupan kita sehari-hari nih, Pak Franky. Nah, sadar bahwa Tuhan sudah menjadi pembela buat kita. Ketika kita sadar, yang pertama yang jelas itu apa? Ada masalah, tetap ya. Namanya orang hidup itu ada masalah. Iya. Ya kan? Ada persoalan tetap. Tetapi sekarang cara kita menyelesaikannya itu beda. Ya. Karena kita tahu bahwa seberat apapun persoalan yang kita hadapi, itu tidak akan pernah mengurangi kasih setia Tuhan kepada kita. Amin. 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 Separah apapun sakit penyakit kita, itu tidak akan mengurangi kasih setia Tuhan. Dia tetap ada bersama dengan kita. Itu makanya dikatakan cara kita menyikapinya aja. Jadi pertama, jangan hidup dalam kekhawatiran, dalam ketakutan. Ya, bolehlah itu menghantui pikiran kita sedikit. Tapi lebih baik, Tuhan, aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Aku percaya
Tuhan yang akan turun tangan untuk menyelesaikan. Amin. Amin. Tapi maksudnya gini, jangan kita cari-cari masalah, cari persoalan. Ya. Nah, ya. Itu sebabnya, dikatakan di situ ayat 37, tapi dalam semuanya itu kita ini lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa. Nah, ini kan jawabannya. Baik yang di atas, di bawah, ataupun sesuatu apapun makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah, jadi ini sebetulnya udah menjawab. Nah, jadi bagaimana caranya? Hidupi firman Tuhan. Ya, ketika kita menghidupi firman Tuhan, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka saya percaya ini tidak hanya sekedar slogan, tapi itu harus. Makanya Bapak Ibu Saudara, dalam setiap proses jangan lari dari setiap proses yang kita hadapi. Tapi bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara besar. Jauh melebihi dari apa yang dapat kita pikirkan. Luar biasa. Ya, saya teringat tadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Gembala Senior ya, Pak Sudi, bahwa pada mulanya adalah firman ya Pak Franky, ya, bagaimana responinya adalah jangan pernah lewati hari tanpa firman. Itu menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa firman. Karena firman itu kan adalah Yesus sendiri. Artinya menyadari kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Yesus. Karena waktu kita memperkatakan firman, kita sedang mengatakan bahwa Tuhan, aku mengandalkan Engkau. Begitu ya Pak Franky ya? Luar biasa Ibu Irin. Saya hanya menangkap tadi apa yang dikatakan oleh Pak Gembala tadi, Pak Franky. Jadi sebetulnya kita ini posisi kita ini sebagai kebenaran Kristus. Nah, jadi orang lain boleh lihat kebenaran Kristus itu ada dalam diri kita. Jadi sebetulnya kita ini sepenuhnya aman. Karena apa? Karena Yesus sendiri sudah melunasi posisi kita itu, sehingga kita ini dibenarkan melalui darahnya, dan Dia menjadi pengantara bagi setiap kita. Wah, ini luar biasa. Oke. Ayo jadikan Tuhan sebagai pembela dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah khawatir, jangan pernah cemas. Ya, hadapi hidup ini, itu proses kehidupan kita. Baik. Ya, amin. Iya, Pak Franky hanya tinggal beberapa menit saja gitu ya. Tapi ini ada yang Pak Franky ingin memberikan yang saya rindu agar Pak Franky juga memberikan kekuatan saat ini ya. Kita rindu ada banyak orang-orang di sana yang merasa bahwa tidak layak. Pak, saya tidak layak untuk menerima pembelaan Tuhan. Saya terlalu kotor, saya terlalu berdosa, saya tidak layak menjadikan Yesus sebagai pembela kita. Apa yang Pak Franky mau sampaikan buat setiap mereka nih, Pak Franky? Ya, jadi jangan kita ini pertama kita ini harus menghargai kasih Allah. Betapa luar biasanya kasih Allah pada setiap kita. Sehingga Dia rela memberikan anaknya pada setiap kita. Artinya, kalau anaknya saja diberikan, artinya apa? Artinya sebetulnya sudah nggak ada lagi dalam dirinya itu yang nggak mungkin tidak diberikan untuk setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang kau alami saat ini, datang kepada pembela yang benar. Mungkin engkau punya banyak apapun yang kau bisa beli pembela-pembela di dunia ini. Tapi itu tidak mungkin, tidak akan sanggup mengalahkan dengan pembela yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo, hidup ini memang, di dunia ini memang kita ini hidup penuh dengan tantangan. Tetapi justru dengan tantangan, dengan persoalan, dengan apapun yang kita hadapi, itu akan membentuk hidup kita sebetulnya semakin kuat. Sehingga membawa kita untuk mengandalkan Kristus. Kalau kita menyadari proses yang kita hadapi ini, sebetulnya Tuhan itu sedang take it granted, Dia sudah berkata kepada kita bahwa persoalan itu tidak akan membuat engkau binasa, tetapi justru membawa engkau semakin hari semakin kepada kesempurnaan Kristus. Amin. Amin. Baik, kita akan berdoa Pak Franky, berdoa buat setiap pendengar sejahtera pada malam hari ini. Mereka yang membutuhkan pembelaan gitu ya, dengan masalah, kalau tadi dikatakan ketelanjangan, kemudian pedang, aniaya, dalam situasi tanda kutip gitu ya, dengan masalah yang begitu luar biasa, dan mereka membutuhkan
Pak, saya butuh pembela. Dan kita mau Ya. berdoa buat setiap mereka untuk menyadari bahwa Yesus adalah pembela mereka. Dan kita juga mau berdoa buat orang-orang yang tadi seperti yang saya sampaikan. Mereka tidak layak, merasa tidak layak untuk menjadi pembela. Kita juga mau berdoa buat setiap mereka, Pak Frankie. Iya, buat setiap saudara-saudaraku dimanapun pendengar dan saudara-saudaraku berada gitu ya. Ya. Pada malam hari ini, saya mengajak letakkan tangan kananmu di dada. Ada hambanya Bapak Pendeta Frankie akan berdoa buat setiap kau, menyadarkan bahwa ada Yesus yang akan menjadi pembela buat dirimu. Baik, silakan Pak Frankie. Ya, puji Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mendengar siaran ini, engkau merasa berkata, Tuhan, aku butuh memang, aku perlu pembela, aku perlu orang yang membelaku. Saatnya saya sebagai hamba Tuhan berkata bahwa ada satu nama yang berkuasa, Amin. Yesus, Amin. menjadi pembelamu. Bila engkau pertama kali mendengar berita ini, bila engkau yang di luar sana, mungkin kau dalam keadaan terpuruk, mungkin dalam keadaan tantangan yang berat, bahkan mungkin kau dalam keadaan sakit penyakit saat ini. Mari letakkan tanganmu di atas tangan kamu di dada, dan mari kita berdoa bersama-sama. Kita percaya bahwa Tuhan itu Dia Allah yang setia. Ya. Amin. Dia siapakah yang akan menggugat orang-orang dunia? Amin. Allah yang sudah membenarkan setiap kita, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang telah bangkit, yang duduk sebelah kanan Allah. Dia jadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada sebetulnya, Bapak Ibu Saudara. Persoalan yang kita hadapi itu sementara. Itu akan ada masa expirednya. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari saya sebagai hamba Tuhan mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Taruh tangan kananmu di dada. Tuhan, ini kami Tuhan. Engkau tahu apa yang sedang kami alami. Engkau tahu Tuhan betapa beratnya kehidupan kami. Tapi malam hari ini Tuhan, kami tahu, kami mendengar bahwa ada pembela yang melebihi pembela-pembela terkenal di dunia ini. Yaitu Yesus Kristus yang bahkan jadi pengantara kita di hadapan Bapa. Dia yang membela kami. Mungkin saya tahu harus kemana. Dia yang membela kepada Bapa. Dan Dia yang akan mengangkat kami. Bahkan Dia yang akan merangkul kami. Dia yang akan menopang kami. Dia Yesus Tuhan yang akan memberi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara. Saat ini bilang kau ada dalam tekanan, bila ada dalam persoalan, bila ada dalam sakit penyakit. Percayalah bahwa pembela kita yang sejati itu sanggup untuk menyelamatkan, sanggup. Kalau dia sudah dia rela mati bagi setiap kita, dia juga rela mati. Dia sanggup melepaskan Bapak Ibu Saudara. Maut saja, dosa-dosa yang kita alami, dia sanggup lepaskan, bebaskan kita. Apalagi persoalan Bapak Ibu Saudara sebenarnya. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat, yang diletakkan di dada Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan bekerja mulai hari ini supaya kami mendapat ketetapan hati bahwa kami punya pembela yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang pembela kami. Mereka yang lemah, saat Engkau berikan kekuatan yang baru, bahkan yang tidak berdaya. Hari ini Engkau akan berkata, aku adalah pahlawan, bahkan aku lebih daripada pemenang. Engkau yang sakit, bahkan hari ini, manapun bagian tubuhmu yang sakit, tumpang tanganmu berkata, oleh bilur-bilurmu Tuhan, sakit penyakitku sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Bersyukur kami boleh ada bersama-sama dalam time to share. Berkati kami Tuhan. Kami percaya Engkau pembela kami yang setia. Berkat Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai setiap kita Bapak Ibu Saudara. Mulai hari ini kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Pak Frankie, terima kasih buat pelayanannya malam hari ini, luar biasa. Saya diberkati sekali. Saya percaya setiap pendengar sejahtera malam hari ini dan mereka yang mendengarkan melalui rekaman ini, mereka juga diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati Pak Frankie. Ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan ya. Baik pendengar sejahtera dan Bapak Ibu dimanapun berada, akhirnya saya harus pamit ya dari ruang dengar pendengar sejahtera dan Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di lain waktu. Ingat, Time to Share hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 19 sampai dengan pukul 20. Selamat malam, salam sejahtera pendengar.
God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita. Memberkati. Amin, Terima kasih Pak amin, Frankie. amin. Sama-sama Bu Irin, Tuhan berkati.